Jambu Nada, bocah bersisik ular itu agak terkejut ketika tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat terbang dari dahan pohon dan hinggap di atas bongkah batu di depannya. Seorang laki-laki tegap perkasa berdiri tegap. Wajahnya membayangkan sesuatu yang keras sekaligus lembut, dan pancaran matanya memancarkan pengalaman hidup yang luas. Laki-laki itu segera menepuk pundak Jambu Nada. Kau harus belajar berjalan cepat. Kau harus mulai membiasakan mengerjakan sesuatu dengan cepat dan baik. Ayah, aku bertemu dengan seorang bocah yang sangat jahat. Kami sempat bertarung, Ayah. Kau tidak boleh mempunyai kegemaran berkelahi. Kau harus berusaha menghindari benturan dengan orang lain. Jangan membuat perkara, Jambu Nada. Pengalamanmu belum banyak. Dunia tidak selebar daun talas. Kau masih harus banyak belajar. Tapi Ayah, bocah itu sangat jahat. Dia ingin membunuh seseorang di desa Pajarakan. Iya, untung aku sempat mencegahnya, Ayah. Mengapa kau harus melibatkan diri dalam perkara orang lain? Ayah, aku kasihan melihat orang buntung itu. Dia hampir saja terbunuh. Bocah itu menggunakan ilmu pukulan yang sangat dahsyat, Ayah. Ayah, apakah kau kenal ilmu pukulan Aji Tapak Wisa? Laki-laki tegap perkasa itu tidak segera menjawab pertanyaan anaknya. Dia termenung sesaat. Keningnya berkerut. Kemudian dia mengambil tempat duduk. Jambu Nada juga segera duduk di sebelahnya. Kau kenal pukulan Aji Tapak Wisa, Ayah? Iya. Aku kenal ilmu pukulan itu. Dulu seorang pendekar wanita pernah mencederaiku dengan ilmu pukulan itu. Namanya Dewi Sambi. Untung ibumu segera menolongku, membawanya ke Bukit Penampihan. Akhirnya nyawaku selamat berkat bantuan nenekmu, Dewi Tunjung Biru. Tapi peristiwa itu sudah lama sekali. Kalau begitu, apakah Dewi Sambi masih hidup, Ayah? Suatu saat nanti, kalau usiamu sudah bertambah dewasa, kau boleh pergi sendiri menengok nenekmu di Bukit Penampihan. Sekarang belum. Aku takut kau mengalami sesuatu di jalan. Nah, kalau kau sudah siap, ayo, kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan malam nanti kita sudah akan sampai di lereng Gunung Arjuna. Terkejut, dia segera berpaling kepada ayahnya. Ayah, ada orang menitip kita, Ayah. Iya, dia bersembunyi di balik rumpun belukar itu. Iya, akan melihat siapa dia. Hati-hati. Jambu Nada melangkah mengendap-endap menghampiri rumpun belukar, sementara ayahnya duduk mengawasi dari kejauhan. Saat Jambu Nada sudah semakin dekat rumpun belukar, mendadak muncul seorang bocah yang sudah dikenalnya. Bocah itu tak lain adalah Layang Samba. Layang Samba berkacak pinggang, berdiri tegak menantang. Oh, kau rupanya. Ya, aku. Aku membutuhkanmu, anak setan. Aku bukan anak setan. Tapi wajahmu seperti setan. Kaulah setan itu. Perbuatanmu jahat seperti setan. Tutup mulutmu. Aku datang kemari untuk menantangmu bertarung. Hai anak setan. Aku bukan anak setan. Aku mempunyai seorang ayah. Nah, lihat. Itu ayahku. Aku anak manusia. Sebutkan namamu sebelum aku membinasakanmu di tempat ini, supaya aku tidak memanggilmu lagi anak setan. Namaku Jambu Nada. Kau siapa? Aku Layang Samba. Layang Samba. Apa yang kau inginkan? Apa telingamu tuli? Aku jauh-jauh datang kemari, susah payah membutuhkanmu hanya untuk bertarung. Kau hebat, Jambu Nada. Kau mampu menahan pukulanku. Tapi
Sekarang kau harus membuktikan lagi kehebatanmu. Tidak, Layang Samba. Aku tidak mau bertarung. Kau takut? Kau takut mati di tanganku? Tidak. Aku tidak mau bertarung karena ayahku tidak mengizinkannya. Mengapa kau harus menuruti ayahmu? Ayahku adalah guruku. Ayahku seorang laki-laki yang baik. Dia selalu membimbingku selama ini. Dialah yang membesarkanku. Karena itu, aku harus menghormatinya dan menuruti segala perkataannya. Jambu Nada, kau mau atau tidak? Bersedia atau tidak? Kau harus bertarung denganku. Aku ingin menjajah lagi kemampuanmu. Ayo Jambu Nada, bersiaplah. Tidak. Kalau kau mau bertarung, bertarung saja sendiri. Aku tidak akan melayanimu. Kurang ajar. Kau telah meremehkan aku. Rasakan Jambu Nada. Hiat, 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 hiat. Layang Samba segera melancarkan pukulan beruntun. Jambu Nada berusaha menghindarinya, tapi dia gagal menghindari sebuah pukulan yang datang dengan tiba-tiba. Telapak tangan Layang Samba menghantam wajahnya. Jambu Nada jatuh tersungkur. Tapi bocah bersisik ular itu segera bangun kembali. Ayo Jambu Nada, jangan menjadi laki-laki pengecut. Aku menantangmu bertarung. Baik, Layang Samba. Tapi aku harus minta izin ayahku dulu. Ayah, bocah inilah yang kuceritakan kepadamu. Sekarang dia menantang aku bertarung lagi. Ayah, apakah aku boleh bertarung dengannya? Laki-laki tegap yang masih duduk di tempat semula memberikan isyarat. Dan isyarat itu mengatakan bahwa Jambu Nada boleh bertarung. Jambu Nada girang, dia segera membuat kuda-kuda. Ayo Layang Samba, ayahku mengizinkan aku bertarung. Nah, sekarang aku akan melayanimu. Setelah kau binasa di tanganku, ayahmu akan menyusul. Awas Jambu Nada. Sekarang aku bersungguh-sungguh. Kalau kau lengah, pukulanku akan menamatkan riwayatmu. Hei, hiat, 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 hei, hiat, 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 hiat. Hiat, hei, hiat. Layang Samba menyerbu dengan garang. Beberapa kali dia mengirimkan pukulan beruntun. Jambu Nada selalu berhasil menepiskannya. Suatu saat dia menjatuhkan tubuhnya dan bergulingan di atas tanah. Layang Samba, anak laki-laki Dewi Sambi dan Putong Bajil itu menjadi sangat geram karena serangannya selalu gagal. Dia melompat mundur beberapa tindak. Bocah itu lalu mengusapkan telapak tangannya beberapa kali. Matanya menjadi merah dan mulutnya bergetar. Hati-hati Jambu Nada. Kali ini kau tidak akan mampu menahan pukulanku. Hiat! Sekarang Layang Samba memburu Jambu Nada dengan pukulan-pukulan yang sudah dilampari Aji Tapak Wisa. Aji Tapak Wisa adalah ilmu pukulan yang sangat dahsyat. Jika orang tidak dapat menahannya, maka tubuh orang itu akan hangus terbakar. Wajahnya akan membiru seperti disengat ular yang sangat berbisa. Jambu Nada mulai berhati-hati. Sementara Layang Samba berusaha mencari kesempatan untuk dapat memukul dengan telak. Suatu saat kesempatan itu datang. Layang Samba melompat tinggi ke udara dan selanjutnya dia terbang sambil mengepalkan tangannya. Hiat! Aji Tapak Wisa! Hiat! Pukulan Layang Samba kali ini benar-benar dahsyat. Tubuh Jambu Nada terpental dan bocah bersisik ular itu jatuh tersungkur tidak jauh dari ayahnya. Bangunlah Jambu Nada. Kau pasti kuat menahan pukulannya. Pukulannya keras sekali, ayah.
Dadaku menjadi sesak. Kau masih mampu melawannya, bukan? Masih, Ayah. Aku belum kalah. Ayo anak setan, kau tidak perlu minta tolong. Jambu Nada segera bangun. Dia menarik napas panjang beberapa kali untuk melonggarkan dadanya. Sementara Layang Samba sudah menunggu dengan kuda-kudanya. Mereka kembali berdiri berhadap-hadapan. Layang Samba, aku belum kalah. Ayo, kita teruskan lagi. Aku juga tidak akan berhenti memukulmu sebelum kau binasa. Kau jahat. Kau kejam seperti iblis. Aku benci orang berwatak kejam. Ayo Layang Samba. Aku sudah tidak sabar lagi. Kembali mereka bertarung. Kali ini Jambu Nada bertarung bukan hanya sekedar mempertahankan diri. Dia pun mulai menyerang. Sesaat lamanya Layang Samba kalang kabut mendapat serangan beruntun. Tapi bocah itu segera dapat menguasai keadaan. Bahkan suatu ketika, dia dapat mencuri lagi kelengahan Jambu Nada. Layang Samba mengibaskan pukulan bocah bersisik ular. Dan pada saat yang hampir bersamaan, dia mengirimkan pukulan balasan yang sudah dilambari Aji Tapak Wisa. Aji Tapak Wisa! Iya! Terjadi lagi benturan keras. Layang Samba terpental ke belakang. Demikian pula Jambu Nada. Bocah bersisik ular itu jatuh tengkurap di atas rumput-rumput kering. Mulutnya sedikit mengeluarkan darah. Tapi dia segera bangun kembali dan bersiap-siap menghadapi serangan berikutnya. Tunggu! Hai, mau apa kau? Mau ikut bertarung? Ayah, jangan ganggu kami. Bocah sombong itu akan aku hajar. Tenang, Jambu Nada. Jangan dikuasai nafsumu. Tenang saja. Jangan ikut campur. Kalau kau tidak terima anakmu kupukul, majulah. Kalian bersama-sama. Sabarlah anak muda. Aku hanya ingin tahu dari mana kau memperoleh Aji Tapak Wisa. Apa urusanmu? Aku hanya sekedar ingin tahu, apakah kau mempunyai hubungan dengan Dewi Sambi? Layang Samba terkejut mendengar pertanyaan laki-laki di hadapannya. Dia tidak segera menjawab. Kedua bola matanya menjadi lebar. Dia menatap tajam ke arah laki-laki di hadapannya. Dia juga sangat heran. Dari mana orang itu tahu nama ibunya? Dewi Sambi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Layang Samba? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.